Selamat datang di kelas pengantar manajemen proyek. Jumpa lagi bersama saya Supardianto yang akan membawakan materi kita kali ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai tools yang biasa digunakan untuk manajemen proyek. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di materi kita yang sebelumnya bahwa banyak sekali tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan manajemen proyek. Kayak Trello, kemudian kayak Asana, kemudian kayak Notion dan seterusnya. Nah, tapi kali ini saya akan coba mempraktekkan kepada teman-teman semua bahwa ada satu tools yang juga sudah komplit di dalamnya untuk repository project kita. Nah, teman-teman pasti sudah cukup familiar dengar namanya, yaitu GitHub, ya. Silakan teman-teman login menggunakan akun GitHub-nya teman-teman. Nanti teman-teman akan tampil halaman dashboard seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, di halaman dashboard ini, teman-teman nanti bisa melakukan manajemen proyek. Loh, Pak, bukannya GitHub itu untuk repository aja ya, Pak? Atau untuk versioning aplikasi aja ya, Pak? Nah, padahal sebenarnya di dalam GitHub juga ada manajemen project-nya. Nah, ini yang kemudian kita biasanya jarang gunakan. Nah, kali ini saya akan coba untuk mengenalkan dan mempraktekkan supaya nanti teman-teman juga bisa melakukan repository, versioning, serta manajemen project di satu tempat. Oke? Nah, kalau sekarang kemudian halaman GitHub-nya teman-teman sudah tampil, teman-teman bisa kemudian lihat di sini semua ada banyak tab, ada repository, ada project, ada package, ya. Lalu kemudian ada seterusnya. Nah, yang mau kita lakukan sekarang adalah di bagian project. Nah, teman-teman masuk ke bagian project, teman-teman bisa mulai dengan men-start new project, ya. Lalu teman-teman klik new project. Di sini teman-teman bisa mulai dari template yang tersedia. Nah, ini ada table, ada board, ada roadmap, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman ternyata kita mau pakai yang Kanban, ini ada nih Kanban. Nah, kita bisa gunakan template ini untuk kemudian kita create uh, project menggunakan Kanban. Nah, maka sekarang di halamannya teman-teman, ya, sekarang teman-teman akan sudah melihat ada board visual yang seperti sudah saya sampaikan di materi kita yang sebelumnya. Di mana di materi kita yang pada saat alat dan manajemen tools, saya sudah sampaikan juga ada Trello yang bentuknya seperti ini. Lalu kemudian di bagian Kanban dan penjelasan Scrum, saya juga sampaikan bahwa ketika kita mau menggunakan Scrum, nah kita bisa menggunakan Kanban board seperti ini untuk membantu memvisualisasikan, eee, apa ya namanya, memvisualisasikan alur kerja kita atau, flow dari, activity-activity atau backlog yang kita punya, yang ada di dalam Scrum, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi untuk melihat ke dalamnya. Kalau berdasarkan default-nya, memang teman-teman lihat di sini sudah ada eee, apa namanya sebutannya sebagai, masing-masing card-nya ada ada backlog, ada ready, ada in progress, ada in review gitu ya. Nah, Pak, tapi kok beda urutannya? Karena waktu pada saat di teori kok urutannya kayak backlog, to do, in progress, dan seterusnya. Kalau untuk urutan atau namaan, ini teman-teman bisa sesuaikan, ya. Teman-teman bisa sesuaikan, teman-teman mau buat penamaan dari bot-nya itu apa saja, ya. Nah, di sini teman-teman, eee, juga bisa melihat adanya disebut sebagai, priority bot, ya. Lalu teman-teman bisa lihat ada team items, roadmap, in review. Ini teman-teman sebenarnya semua ini tuh saling terhubung dia, ya. Dia saling terhubung. Jadi kalau eee, mau misalnya nanti assign di sini, teman-teman mau lihat di sana juga boleh. Teman-teman juga bisa buat, apalagi misalnya, bisa buat table juga di sini. Misalnya teman-teman mau new view baru, teman-teman mau buat table, nah ini juga bisa, ya. Dan ini biasanya juga nanti akan terrelate atau terhubung kepada bot-nya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menambahkan task baru nih misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada set limit, edit title, head me, dan seterusnya, ya.
Oke, selanjutnya ketika kita ingin menambahkan card di dalam board-nya tadi, kita bisa melakukan pemilihan add item di sini. Lalu kemudian kita bisa pilih apakah dia mau berupa draft atau kemudian apakah dia mau berhubungan dengan project yang sudah atau repo yang sudah kita pernah ada di dalam sini. Kalau misalnya kita mau buat dia sebagai backlog biasa, ya kita bisa langsung ketik aja. Misalnya membuat membuat test case misalnya, ya. Nah ini juga bisa teman-teman lakukan. Lalu enter. Di sini akan terjadi draft bentuknya. Nah, teman-teman bisa klik, lalu baru teman-teman bisa lengkapin card-nya. Teman-teman mau kasih assign ini kepada siapa? Misalnya kepada Supardianto, ya. Lalu teman-teman setkan prioritinya, ya. Lalu teman-teman ya apakah kategorinya sebesar apa, ya. Lalu estimasi pengerjaannya, lalu tanggalnya misalnya mulai dari tanggal 15 sampai nanti berakhir di tanggal 18, ya. Oke, maka kalau sudah sekarang akan ada nih, ya. Nah, membuat test case. Nah, tapi kalau teman-teman mau menambahkan card yang berhubungan dengan project, teman-teman bisa menggunakan tanda pagar, lalu cari mau repositori mana yang teman-teman ingin fokuskan atau flowkan. Karena biasanya di dalam repositori itu teman-teman juga bisa klik nanti project atau seterusnya, ya. Nah, lalu teman-teman ketika ini sudah di dalam backlog, backlog itu berarti dia akan dikerjakan teman-teman, ya. Nah, tapi sekarang kalau memang ternyata pada saat dilakukannya sprint, apalagi sprint meeting, ya, ketika membahas kira-kira backlog apa yang mau kita bahas seminggu ini, nah ini teman-teman bisa memindahkan eh, backlog apa yang mau kita ready kan. Nah, oke, jadi pada saat sprint meeting di minggu pertama, kita sudah memasukkan mengassign kira-kira ada 2 backlog task yang sudah kita kerjakan. Maka selama seminggu sampai dengan sprint selanjutnya, ini yang akan kita grooming untuk kita kerjakan. Oke. Oke, untuk di hari pertama misalnya dia sudah dalam in progress, membuat test case sudah dalam in progress. Pindahkan aja dia di sana. Sudah tahu nih dan seterusnya. Nanti ketika sudah sampai ke hari atau di akhir pekan, di misalnya di ujung pekan Jumat, teman-teman mau melakukan sprint rekognitif retrospektif. Nah, teman-teman bisa lakukan dia ke dalam in review. Jadi dilihat nih, apakah di dalam proses ini itu kemudian dia sudah selesai apa belum. Jadi prosesnya dan itu teman-teman harus disepakati bersama. Bagaimana dia dikatakan dan dikatakan selesai. Nah, itu teman-teman harus membuat definisi dari selesai. Kalau istilahnya disebut sebagai DOD, definition of done, ya. Jadi kalau dia ternyata membuat test case ini itu menurut menurut teman-teman dia sudah selesai, maka teman-teman bisa pindahkan dia ke bagian done. Oke, berarti ini sesama Scrum Master-nya dan Project Manager-nya juga bisa menyatakan bahwa dia sudah dan seperti itu. Jadi kita akan jauh lebih enak teman-teman dalam melakukan monitoring project-nya. Nah, sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita juga bisa lihat ada roadmap-nya. Jadi kalau dulu kita misalnya harus membuat beberapa kali dalam bentuk Gantt chart, dalam bentuk Excel dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung melihat secara otomatis di bagian roadmap-nya. Jadi Gantt chart-nya sudah langsung terbuat di sini. Jadi apa yang teman-teman tuliskan di backlog itu bisa dianggap sebagai project plan-nya teman-teman, ya. Lalu teman-teman bisa lihat di roadmap-nya sudah ada timeline-nya, ya. Sudah ada timeline pengerjaannya dan seterusnya. Lalu teman-teman bisa lihat juga mau fokus kepada yang bagian in review bisa, mau fokus kepada priority board apa yang kemudian mau diprioritaskan itu juga bisa, ya. Nah, seperti ini. Enak jadi teman-teman. Bahkan kalau kita kemudian ingin eh, bekerja bersama tim, ini tentu akan jauh lebih bermanfaat. Teman-teman nanti bisa melakukan atau menambah add kolaborator bersama di project ini, ya. Misalnya nanti teman-teman masuk ke dekat projectnya, ya. Nah, di sini nanti teman-teman kemudian bisa eh, menambahkan teman-temannya atau anggota dari timnya ke dalam project ini, ya.
Bagaimana caranya untuk supaya kita bisa menambah kolaborator atau anggota tim? Teman-teman bisa klik di bagian yang tanda ini ya. Lalu teman-teman lihat di bagian setting, lalu teman-teman masuk ke bagian main access. Teman-teman bisa invite akun GitHub-nya anggota tim teman-teman kayak gitu. Sehingga kalau teman-teman sudah invite, maka nanti ketika teman-teman mau mengassign ya, mengassign tugas dan seterusnya. Nah, teman-teman nanti bisa menambahkan eh, ininya apa aktornya siapa yang terlibat di dalam sini. Seperti itu kira-kira ya. Nah, ini misalnya teman-teman ada nanti udah ditambahin timnya, teman-teman mau masukin siapa aja yang terlibat pada task ini itu bisa di sana. Seperti itu. Jadi enak sebagai Scrum Master-nya juga enak untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap flow dari project manajemennya ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya saja teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan yang lain, teman-teman bisa kunjungi eh, Trello. Ini Trello juga sama. Ini kalau saya tampilkan bentuknya. Nah, ini nanti di dalam contohnya lihat. Ini kalau untuk versi gratisnya ada cuman 10 board aja yang bisa dibuat teman-teman. Nah, ini contohnya ya sama seperti tadi. Cuman kalau di Trello hanya sebagai eh ini aja, manajemen project aja, nggak ada repositorinya. Jadi kalau 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 mau barengan sama repository projectnya teman-teman, aplikasinya bisa barengan sama GitHub. Terus teman-teman bisa juga gunakan Asana. Nah, ini ada Asana ya. Nah, ini teman-teman juga bisa gunakan Asana sebagai manajemen projectnya teman-teman. Nah, di Asana ini juga ada kayak tracking tadi, kayak Google apa Gantt chart tadi dan seterusnya. Bahkan yang booming itu di kalangan Gen Z itu biasanya sekarang orang apa-apa pakai ya Notion. Nah, nih kalau saya di sini tulisnya Notion Kanban, Kanban. Nah, ini ada. Nih, kalau misalnya saya buka, nah ini ada. Tuh kan banyak orang juga bisa menggunakan Kanban board untuk kemudian eh, menggunakan sebagai manajemen project ya. Notion bisa pakai Notion juga. Jadi banyak teman-teman. Yang penting atau teman-teman mau menggunakan spreadsheet ya googling aja Kanban template spreadsheet misalnya. Nah, atau Excel. Nanti juga bakal ada. Nih, kalau teman-teman ternyata mau lebih familiar menggunakan eh, Google Spreadsheet misalnya, bisa nggak ada masalah. Yang penting sebenarnya teman-teman fokusnya adalah bagaimana flow itu digunakan bersama-sama dan disepakati bersama-sama, nyamannya bagaimana di antara anggota tim, itu yang kemudian menjadi eh, apa ya, titik fokusnya teman-teman. Oke, sepertinya itu aja cukup untuk saya mendemonstrasikan salah satu tools manajemen project. Teman-teman bisa eksplorasi lagi sendiri nanti di rumah ya. Lalu ketika memang teman-teman berhadapan dengan project real, teman-teman bisa menggunakan ini sebagai alat bantu teman-teman semua. Oke, kita jumpa lagi di materi yang berikutnya dan pembahasan yang lain. Oke, sampai jumpa.